Hampir 10 juta generasi Gen Z menganggur. Belakangan ini sangat ramai diperbincangkan karena banyak sekali generasi Gen Z yang menganggur. Generasi Gen Z ini berusia sekitar 15 sampai 24 tahun. Dimana dalam masa itu adalah masa-masa produktifnya mereka. Namun dalam masa seperti itu, mereka tidak melakukan hal seperti bekerja, training, ataupun kuliah. Nah, lalu apa aja yang menyebabkan Gen Z banyak menganggur? Mari kita simak baik-baik. Fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z menjadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Penyebab banyak Gen Z menganggur menurut analisa IDA. Faktor utamanya banyaknya angka pengangguran pada penduduk muda berusia 15-24 tahun ini adalah karena kurang sinkronnya pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua, karena ternyata kalau kita dalami data kita lulusan SMA atau SMK, terutama SMK itu menyumbangkan pengangguran kita. Kenapa terjadi begini? Karena diantaranya adalah tidak terjadi link and match, ujar politikus PKB ini. Faktor lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Gen Z adalah turunnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Pekerja sektor formal yang dimaksud adalah mereka memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama periode 2009 sampai 2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014 sampai 2019 dan kembali merosot pada periode 2019 sampai 2024 menjadi 2 juta orang saja. Setelah tahu akan penyebabnya, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pengangguran adalah salah satu masalah bagi kita, yaitu ibu kota negara Indonesia. Banyaknya masyarakat usia produktif yang menganggur bisa menjadi ancaman dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Agus Darmawan mendorong pemerintah membenahi sistem pendidikan agar masyarakat usia produktif dapat terserap dunia kerja. Menurutnya, jika pemerintah tidak berupaya memformasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ke pasar kerja, target mewujudkan Indonesia Emas 2045 sulit tercapai dan hanya sekadar menjadi slogan politik. Pemerintah akan hanya bisa janji doang, slogan politik yang kedepankan Indonesia Emas. Indonesia Emas itu bonus demografi. Bonus demografi itu Indonesia akan menjadi negara besar dengan angkatan kerjanya yang banyak. Tetapi kalau angkatan kerjanya banyak tapi tidak punya kompeten dalam masalah pasar kerja, jadinya Indonesia cemas, bukan emas lagi. Pengangguran akan meningkat, ucapnya pada KBR Senin tanggal 27 bulan 5 2024. Agus menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengodok aturan yang tepat agar bermanfaat bagi masyarakat, utamanya usia produktif. Makanya janji politik itu harus dituangkan dalam regulasi dalam pelaksanaannya. Jangan mengambur-ngambur dana APBN, tetapi pendidikan tambah mahal, lapangan kerja tambah susah, ungkapnya. Sebelum Badan Pusat Statistik mengungkap hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z menganggur tanpa kegiatan. Generasi Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang yang lahir dari tahun 1996 hingga 2012. Menurut APBS, anak muda yang terbanyak masuk dalam kategori tanpa kegiatan justru ada di perkotaan sebanyak 5,2 juta dan 4,6 juta di perdesaan. Berikut yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberi dukungan seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk pencari kerja, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui pekerjaan rumah pemerintah saat ini memang masih cukup besar karena tingginya pengangguran di kelompok Gen Z. Namun, kata Anwar, pengangguran ini perlu dicermati apakah mereka menganggur karena memang tidak diterima dalam lapangan kerja atau mereka tidak mau bekerja karena sesuatu hal seperti masih menggantungkan ke orang tuanya. Dalam hal ini, pihaknya berjanji akan mendorong mereka masuk atau diterima dalam pasar kerja dengan memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja.
Selain itu, edukasi tentang pasar kerja akan dilakukan secara masif sebagai langkah mendukung pelayanan pencari kerja yang efektif. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim sudah memberikan pembekalan berupa pelatihan mandiri bagi para pengantar kerja. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Haiyani Rumondang, mengatakan pelatihan mandiri merupakan komponen yang penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada pencari kerja. Pelatihan mandiri lanjutannya tidak hanya memberikan manfaat pribadi bagi pengantar kerja, tetapi juga dapat berkontribusi positif pada upaya pemberdayaan pencari kerja. Kreativitas untuk mengatasi pengangguran. 1. Sektor industri kreatif. Banyak anggota Gen Z yang telah sukses dalam industri kreatif, seperti menjadi konten kreator, desainer grafis, dan ilustrator. Untuk memulai, bisa memanfaatkan platform seperti Instagram, YouTube, atau TikTok untuk memamerkan karya kreatif, buat portofolio online, dan mulai bangun audiens, kemudian membuat CTA atau call to action yang tepat. 2. Startup. UKM dan wirausaha. Semua kalangan tertentu mengenal sosok William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Memulai bisnisnya dari nol dan kini menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Salah satu tips awalnya adalah melakukan identifikasi masalah di sekitar yang bisa diselesaikan dengan solusi kreatif. Manfaatkan program inkubator startup yang banyak tersedia di Indonesia. 3. Sistem kerja freelance dan remote. Platform online seperti Upwork, Freelancer, dan 1000 Lancer menyediakan berbagai kesempatan kerja freelancer di bidang seperti penulisan, desain, programmer, dan digital marketing. Buat profil menarik dan lengkapi dengan portofolio kerja, pastikan untuk selalu memberikan yang terbaik agar mendapatkan ulasan positif yang dapat meningkatkan reputasi. 4. Belajar terus dan mengembangkan skill berbagai platform e-course, webinar, hingga berbagai konten di YouTube menawarkan berbagai kursus serta ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, bisnis, dan kreatif. Tentukan skill apa yang ingin dikembangkan, kemudian cari kursus online yang relevan. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang dipelajari melalui proyek nyata. 5. Media sosial dan platform profesional. Buat profesional di LinkedIn dan mulai terhubung dengan profesional di bidang yang sesuai. Aktiflah dalam grup diskusi yang sesuai dengan minat dan ikuti perusahaan atau toko yang dapat memberikan inspirasi dan informasi peluang kerja. 6. Komunitas dan event. Ikuti acara komunitas, meet up, dan konferensi yang relevan dengan bidang yang digemari. Ini bisa menjadi tempat yang baik untuk bertemu dan membangun jaringan dengan orang-orang yang dapat membantu karir.